Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meida Nesti, NPM 1901012020 dari kelas A Pendidikan Agama Islam semester 5. Dalam video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ulangan tengah semester Al-Quran, Hadis, dan Pembelajaran. Pertanyaan yang pertama, bagaimana konsep merdeka belajar dalam pendidikan 4.0? Konsep merdeka belajar pada era 4.0 berbeda dengan kurikulum zaman dahulu. Konsep merdeka belajar pada era 4.0 yang saat ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif yang ada pada setiap individunya. Konsep belajar merdeka yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi atau numerik. Dalam konsep ini, bukan seberapa banyak siswa mendapatkan nilai dari pendidik, akan tetapi siswa dilatih agar dapat untuk berpikir secara logis mengenai materi yang disampaikan oleh pendidik, agar siswa tersebut dapat mengetahui tujuan dari materi yang disampaikan oleh pendidik. Dalam bidang literasi, siswa diharapkan untuk bisa berpikir secara logis, sedangkan dalam hal numerik, siswa dapat menemukan konsep dasar pembelajarannya seperti pada saat belajar fisika maupun kimia. Untuk konsep yang kedua, yakni adalah survei karakter. Nah, karakter setiap siswa satu dengan siswa lainnya itu berbeda-beda, maka dari itu karakter yang dimiliki siswa tidak bisa dirubah atau tidak bisa disamakan dengan karakter siswa lainnya. Konsep merdeka belajar yang ketiga yakni adalah perluasan penilaian hasil belajar. Peluang mendapatkan nilai lebih luas ketimbang dengan menggunakan kurikulum lainnya. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan hilang sebab manusia memiliki kemampuan masing-masing. Satu dengan lainnya, kemampuan manusia itu berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan ujian secara formal. Konsep yang selanjutnya yakni adalah pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa Indonesia. Karena hal itu, maka Indonesia menciptakan kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Industri 4.0 adalah momen penting dalam pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia. Sebab pada tahun 2030 nanti akan menjadi puncak bonus demografi Indonesia dengan 64% penduduk adalah angkatan kerja. Kesiapan sumber daya manusia ataupun SDM akan sangat menentukan keberhasilan dalam menghadapi persaingan di industri 4.0, khususnya yang ada di daerah 3T memiliki angka kelahiran yang cukup tinggi. Tujuan diadakannya konsep belajar 4.0 yaitu yang pertama adalah mengembangkan pola pikir peserta didik, yang kedua inovasi di tingkatkan pendidikan, yang ketiga meningkatkan kecerdasan siswa. Syarat infrastruktur dasar yang harus disiapkan untuk penyelenggaraan 4.0 yang pertama adalah jaringan internet stabil. Nah, jaringan internet stabil pada penyelenggaraan pendidikan 4.0 ini sangat berpengaruh. Sedangkan yang kedua adalah instrumen belajar berbasis digital. Dan yang ketiga adalah pendidik berkualitas. Jadi, ketika ingin menerapkan pendidikan 4.0, pendidik diharapkan berpengalaman agar tidak salah dalam menyampaikan materinya. Pertanyaan yang kedua yakni adalah apa perencanaan pembelajaran Al-Quran dan Hadis dalam pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0.
Sebelum dimulainya pembelajaran, pendidik membuat sebuah rancangan perencanaan yang akan diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Tujuan diadakannya rancangan pembelajaran agar dalam jalannya pembelajaran tersebut menjadi terarah dan berjalan dengan baik seperti yang direncanakan sebelumnya. Hal yang paling diharapkan oleh pendidik adalah keberhasilan peserta didik dalam menguasai materi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Pendidik yang mengetahui pembelajaran peserta didik berhasil, maka mereka akan merasa senang karena ilmu yang diberikannya bisa bermanfaat. Dalam menyambut pendidikan 4.0, sebaiknya pendidik lebih memahami terlebih dahulu. Jangan sampai tertinggal dan gaptek. Pendidikan 4.0 yakni pendidikan yang serba menggunakan alat teknologi. Perkembangannya sangat pesat. Apabila kita tidak bisa menjalankannya dengan baik, maka hal itu akan membuat kita tertindas dengan perkembangan teknologi tersebut. Dalam pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya, dalam menyambut pendidikan 4.0 diantaranya, yang pertama, memanfaatkan sarana teknologi sebagai alat perjuangan untuk meningkatkan kualitas pendidik, bukan malah dijadikan sebuah alat penghalang untuk pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan SDM atau sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan diri ke arah yang kokoh, spiritual, moral, dan intelektual. Dan proses modernisasi merupakan suatu atau sesuatu yang niscaya bagi perombakan sistem pendidikan Islam, mulai dari paradigma, konsep kerangka belajar ataupun kerja, dan evaluasi. Pertanyaan yang ketiga yakni bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Strategi merupakan sebuah cara yang digunakan oleh pendidik dalam pembelajaran agar pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik mudah untuk diterima oleh peserta didik. Strategi pembelajaran di era revolusi industri 4.0, guru memberikan peranan penting dalam pendidikan di era revolusi industri 4.0. Menurut Sukartono tahun 2018, terdapat 3 hal penting yang harus dilakukan oleh guru, yakni menyiapkan siswa untuk mampu menciptakan pekerjaan yang saat ini belum ada, menyiapkan siswa untuk menyelesaikan masalah yang belum ada, dan menyiapkan anak untuk mampu menggunakan teknologi. Untuk mempersiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0 bukanlah hal yang mudah. Guru memerlukan strategi pembelajaran yang mampu memfasilitasi siswa untuk berkembang. Strategi pembelajaran berpengaruh terhadap pola pikir dan apa yang akan dihasilkan siswa kelak nanti. Pemilihan strategi pembelajaran mempunyai peranan penting dalam menyiapkan siswa menghadapi era revolusi industri 4.0. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Dalam video berikan contoh atau cuplikan gambar macam-macam media pembelajarannya. Media pembelajaran merupakan seperangkat alat yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran dijadikan sebagai alat transportasi pendidik untuk menyampaikan pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran memudahkan pendidik menyampaikan kepada peserta didik dengan mudah dan peserta didik bisa menerima pembelajaran dengan baik. Penyampaian materi menggunakan sebuah media yakni agar pembelajaran bisa menjadi efektif dan efisien agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Landasan penggunaan media pembelajaran dapat dilaksanakan dengan penuh kebijakan dan hikmah agar pendidik dan peserta didik dapat menjalin komunikasi yang baik sehingga tercipta suasana edukatif yang kondusif. Media dalam pembelajaran dan pendidikan mempunyai persamaan dan perbedaan.
Persamaannya dilihat dari aspek material dan bedanya dilihat dari aspek imaterial. Media pembelajaran dalam perspektif Al-Quran dan hadis dapat dipandang dan diklarifikasikan menjadi media audiovisual dan media lainnya. Media pembelajaran bermanfaat bagi pendidik sebagai alat bantu atau sarana yang dijadikan sebagai perantara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi berupa ilmu pengetahuan dari berbagai sumber ke penerima pesan atau informasi guru mencapai tujuan pembelajarannya. Media atau alat pendidikan meliputi berikut. Media yang pertama adalah media pembelajaran audio. Merupakan media pembelajaran yang menggunakan suara, misalnya radio ataupun telepon dan lainnya. Jadi media pembelajaran audio ini lebih menekankan dengan alat indera pendengaran, karena media pembelajaran audio ini hanya mengandalkan suara, tidak ada gambarnya. Yang kedua yakni adalah media pembelajaran visual. Media ini merupakan media pembelajaran yang menggunakan sebuah gambar. Media ini mengandalkan alat indera mata. Penampilan pembelajarannya bisa menggunakan LCD proyektor. Tujuannya agar peserta didik tertarik dengan materi yang disampaikan. Media visual dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah media visual diam. Nah, media visual diam ini seperti pada gambar pada buku. Media yang terdapat di dalam buku merupakan jenis media visual diam. Macam yang kedua yakni adalah media visual gerak. Media visual gerak itu contohnya seperti gambar yang ditampilkan di proyektor yang bisa bergerak. Media yang selanjutnya adalah media audio visual, merupakan media yang bisa menampilkan suara dan gambar. Media ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah media audio visual gerak, contohnya adalah televisi, dan media visual diam seperti buku akan tetapi bersuara. Media yang selanjutnya adalah media serba-aneka. Media ini diterapkan sesuai dengan potensi daerah di sekitar sekolah maupun di lokasi lainnya, yang intinya media yang diterapkannya bisa dimanfaatkan dalam pembelajarannya. Media yang selanjutnya adalah gambar topografi. Nah, gambar topografi ini adalah media yang digunakan dalam pembelajaran dengan menggunakan gambar, akan tetapi gambar tersebut bisa berupa gambar lukisan. Untuk media pembelajaran yang terakhir adalah peta dan global. Fungsinya untuk menyajikan data-data lokasi, tujuannya agar peserta didik dapat berkeliling dunia melalui peta ataupun global, sehingga memudahkan peserta didik untuk berkeliling dunia. Pertanyaan yang kelima, yakni apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang terkuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran, hadis, dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19. Pembelajaran di era pandemi merupakan sebuah pembelajaran yang penuh tantangan baru dalam dunia pendidikan, di mana yang awalnya dunia pendidikan itu selalu tatap muka, sekarang karena terdapatnya COVID-19, maka pembelajaran dilakukan dengan cara di rumah ataupun daring. Nah, tantangan baru yang dihadapi itu adalah harus melawan dengan penuh semangat agar cita-cita dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Selama pandemi COVID-19 ini, pembelajaran di sekolah menerapkan sistem pembelajaran dari jarak jauh atau dalam jaringan daring. Pembelajaran yang dilakukan dengan daring sangat menjadi beban ketika terkendala dalam hal ekonomi. Tentunya pembelajaran lebih mudah dilakukan dengan cara tatap muka secara langsung. Untuk melakukan evaluasi mengenai pembelajaran Al-Quran hadis dan pembelajarannya memerlukan sebuah objek yang dapat dievaluasi.
agar pada saat evaluasi berjalan sesuai yang diinginkan. Evaluasi tersebut menggunakan metode observasi secara langsung agar mendapatkan data dari peserta didik maupun dari wali peserta didik. Dengan menggunakan metode observasi, terdapat sebuah hasil dari evaluasi tersebut bahwa kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara daring kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pembelajaran peserta didik kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh pendidik. Ia lebih mementingkan untuk bermain gadget. Kegiatan pembelajaran tatap muka sangat dibutuhkan oleh peserta didik, guru, dan juga orang tua ataupun wali peserta didik. Meskipun situasi dan kondisi masih dalam masa pandemi, pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan dengan tetap menerapkan disiplin protokol kesehatan. Jadi, intinya orang tua itu lebih puas apabila anak didiknya itu belajar. Itu jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.